ada komentar-komentar yang mengatakan mirip Dobby katanya. Dobby ini itu mulai viral usai kemunculan dari Xiao Xiao. Dan orang yang membagikan ini bilang bahwa kutukan Jerome Pauline is real after all. Kasian sih sumpah sama Jerome dan takutnya malah bikin Jerome gak bisa ngapa-ngapain karena takut. Hello everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Jangan menyerah. Alright teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang cyberbullying. Dan menurut aku ya, masalah cyberbully itu emang benar-benar sangat serius banget. Dan ini tidak bisa disepelekan teman-teman. Dan seperti yang aku lihat ya, banyak banget dari pelaku cyberbully yang bersembunyi di balik kata bercanda. Ya sama kayak orang-orang pembuli di dunia nyata. Mereka banyak banget ya membuli orang dan juga berlindung di balik kata bercanda. Canda, bercanda. Dan untuk sampel dari kasus cyberbully, aku akan ambil 2 case yang lagi viral juga dan lagi banyak banget diperbincangkan sama orang. Yang pertama adalah Jerome Pauline, yang mana akhir-akhir ini dibully dengan kata Jerome Curse atau kutukan Jerome. Kemudian case yang kedua datangnya dari Pita, seorang TikToker yang akhir-akhir ini dibully oleh orang dan juga disebut sebagai Dobby. Lantas gimanakah kasus lengkapnya? Yuk mari kita kulik bersama-sama. Untuk pertama mungkin aku akan jelasin dulu sama kalian apa itu cyberbully. Cyberbullying atau perundungan di dunia maya ialah bullying ataupun perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Jadi sebenarnya nggak ada beda sih sama bully yang dilakukan di dunia nyata. Cuma bedanya adalah media yang dipakai. Kalau bully secara langsung kan langsung ngomong ya, atau berbicara di belakang mereka. Dan kalau yang pembuli di dunia maya ini itu komen teman-teman pakai jarinya ngebully orang. Dan menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok ataupun individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara si pelaku dan juga korban ini. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan juga mental. Bullying secara langsung ataupun tatap muka dan cyberbullying seringkali dapat terjadi bersamaan guys. Namun, cyberbullying itu dapat meninggalkan jejak digital. Nah, jejak digital ini dapat dijadikan sebagai bukti. Dan mungkin bagi kalian para pelaku cyberbullying, jejak digital ketika kalian membuli seseorang ini dapat menjadi bumerang bagi kalian di masa depan nanti. Jadi mohon nih sebelum kalian itu ngetik sesuatu, tolong dipikirkan dulu. Karena tindakan bullying yang kalian lakukan itu tidak hanya merugikan orang lain saja, tapi juga dapat merugikan kalian sendiri di masa depan nanti. Dan mari kita bahas beberapa kasus cyberbully yang lagi viral. Kita mulai dulu dari Jerome. Jadi teman-teman seperti yang aku perhatikan dari tadi malam sampai hari ini, Jerome itu masih membucaki top trending topik di Twitter Indonesia. Dan setelah aku cari tahu ya, ada salah satu topik yang lagi banyak banget diperbincangkan oleh orang, yaitu tentang kutukan Jerome atau Jerome Curse. Dan teman-teman sekedar untuk informasi, Jerome sendiri itu benar-benar mewujudkan keinginannya untuk keliling dunia. Hal ini juga bisa dilihat dengan postingan-postingan di Instagramnya yaitu @Jerome Pauline. Lulusan Waseda University ini terlihat telah mengunjungi Thailand, Jepang, Turki, Inggris, Prancis, dan puluhan negara-negara lainnya. Dan tidak sampai sebulan nih setelah trip keliling Eropa, kali ini Jerome Pauline kembali melakukan trip ke luar negeri, yaitu ke USA. Liburan kali ini itu menjadi negara terakhir yang dikunjungi bersama dengan Waseda Boys. Dan kalau tidak salah nih, Waseda Boys itu bubar nggak sih? Makanya mereka melakukan keliling dunia bersama, ya nggak sih? Seandainya kalau aku salah informasi, mohon koreksi ya teman-teman di kolom komentar, oke? Dan teman-teman untuk Jerome ini melalui instastory-nya itu kan membagikan ya bagaimana dirinya yang sangat excited nih untuk menonton pertandingan dari Golden State Warriors versus Toronto Raptors. Dan kalau kita lihat dari keterangan yang ditulis oleh Jerome di instastory-nya ini, ada statement yang mengatakan kayak gini guys. Ini untuk mengkonfirmasi 4 tiket for the Golden State Warriors for Toronto Raptors on 7 Januari 2024. By the way gitu gak sih bacanya? 1/7/2024. Gak mungkin dong 1 Juli 2024. Gak mungkin dong. Soalnya kalau aku salah cara baca tanggalnya, nanti koreksi ya teman-teman di kolom komentar. Dan setelah itu ya teman-teman, instastory dari Jerome ini itu dibagikan ke Twitter. Tapi bukan instastory ini doang. Tapi pas dibagiin ke Twitter nih, story-nya Jerome itu dikolase sama sebuah artikel. Artikelnya mengatakan bahwa Golden State Warriors itu kalah 3 laga beruntun. Dan dikarenakan hal itu, Stephen Curry itu frustasi teman-teman. Dan orang yang membagikan ini bilang bahwa kutukan Jerome Pauline is real after all. Jadi intinya si orang yang membuat postingan ini mengatakan bahwa kutukan Jerome itu benar-benar ada nih setelah kekalahan dari Golden State Warriors selama 3 kali beruntun ini. Jujur ya, secara pribadi nih, aku nggak paham kenapa statement ini bisa tercetus. Karena teman-teman setelah aku kulik informasinya, pertandingan antara Golden State Warriors versus Toronto Raptors itu belum loh. Belum teman-teman.
Karena seperti yang sudah kita lihat di instastory-nya Jerome, untuk pertandingannya bersama dengan Toronto Raptors itu akan terjadi pada tanggal 7 Januari 2024. Sekarang tanggal berapa? Baru aja tanggal 4 Januari teman-teman. Dan kalian tahu artikel dari OKZone dirilis pada hari apa? Dirilis pada tanggal 2 Januari. Dan setelah aku cek bagaimana isi artikelnya, ya memang benar teman-teman bahwa untuk Golden State Warriors itu kalah 3 laga beruntun. Kekalahan dari Golden State Warriors itu didapatkan ketika mereka bertemu dengan Dallas Mavericks di Chase Center Arena pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023. Dan skor akhirnya adalah 122-132. Dan sebelum kalah dari Dallas Mavericks, Golden State Warriors itu sempat menahan kekalahan 102-114 dari Miami Heat dan 114-120 dari Denver Nuggets. Tapi yang terbaru nih, Golden State Warriors itu akhirnya berhasil memutus rentetan 3 laga tanpa kemenangan. Kemenangan yang didapatkan oleh Golden State Warriors itu terjadi ketika mereka menghajar Orlando Magic pada pertandingan tanggal 3 Januari 2024 dengan skor 121-115. Oke, sekarang udah jelas ya. Memang 3 laga sebelumnya itu mereka kalah terus teman-teman. Tapi kemarin, di laga kemarin mereka itu menang. Dan ini yang buat aku bertanya-tanya, statement ini tuh kayak gimana sih? Kutukan yang masukkan tuh seperti apa? Apakah dia mau bilang bahwa ketika Jerome mendukung grup ini, bakal grup ini kalah? Apakah seperti itu? Atau apakah dia mau bilang bahwa ketika Jerome mau nonton Golden State Warriors itu langsung kalah? Gitu nggak sih? Jujur aku nggak nangkap teman-teman. Karena kalau dia bilang bahwa dikarenakan Jerome mendukung Golden State Warriors ini kalah, bisa nggak dia jelasin tentang bagaimana kemenangan yang sudah didapatkan oleh Golden State Warriors? Jujur ya guys, aku tuh rada takut ngomong kayak gini. Kenapa aku rada takut? Karena nanti aku bakalan dicap top nomor 1 orang terserius di dunia. Pasti bakalan ada yang komen kayak gitu. I know about that. Tapi teman-teman, kita itu memang benar-benar harus speak up tentang masalah ini. Karena apa? Karena bakalan banyak yang latah. Dan terbukti kok banyak banget dari netizen-netizen yang latah. Contoh yang terbaru, yang ini teman-teman. Ini menurut aku sangat jahat dan juga sangat-sangat kejam banget. Ini menurut aku sangat parah banget. Ada loh guys, orang yang tega mengaitkan hari kelahiran Jerome dengan tragedi tahun 1998 untuk jokes Jerome Curse. Ini menurut aku sangat parah dan juga sangat kejam banget. Dan ini merupakan impact dari candaan yang kecil itu. Dan dapat dilihat kan, banyak banget yang latah. Satu yang jadi whistleblower, nanti yang lain juga ikutan. Seremnya dunia maya tuh kayak gini guys. Satu yang nge-hate, yang lain juga ikut latah, ikutan nge-hate juga. Dan coba kita lihat ya guys, seperti apa komentar-komentar dari netizen mengenai hal yang satu ini. Terutama mengenai bagaimana hari kelahiran Jerome yang dikaitkan dengan tragedi tahun 1998. Yang pertama ada yang komen kayak gini. Ya mereka pikir 98 itu lucu kali ya, karena mereka bukan korbannya. Semangat ya buat Jerome, dan maaf nih untuk teman-teman yang mungkin keluarganya merupakan salah satu korban tahun 1998. Jangan sampai kejadian kelam itu terulang kembali. Dan jaga ketikan kita di sosmed ya guys. Bener, mental pembuli emang susah hilang sih. Lo bayangin deh, emaknya itu susah-susah lo lahirin Jerome. Malah dikaitkan sama tragedi 98. Kayak apa gak sakit hati maknya kalau tahu anaknya dibilang gitu. Bener, sumpah parah banget. Terus ada lagi yang bilang kayak gini, emang deh kumpulan manusia-manusia yang gak ada otak dan hati yang ketawa sama itu jokes. Yaps, itu gak lucu sama sekali, not funny at all. Karena kalian itu bukan hanya tidak respect kehadap Jerome, ibunya Jerome, kalian juga tidak respect sama korban-korban tahun 1998 dan juga keluarga dari korban di tragedi itu guys. Sumpah sih kelewatan banget. Kalau nggak suka Jerome, janganlah sampai sesadis itu dengan berlindung dibalik dari dark jokes. That's right. Kasian sih sumpah sama Jerome, dan takutnya malah bikin Jerome nggak bisa ngapa-ngapain karena takut dikit-dikit di hate. Sehat selalu ya Jerome. Not Jerome fans, bukan penggemar Jerome, tapi aku juga sakit hati sih bacanya. Masa sih keberadaan seseorang disangkut pautkan sama hal-hal yang gak baik. Orang Indo kalau udah nge-hate orang itu nyeremin, udah berasa kayak dendam 7 turunan ke orang tersebut, padahal gak kenal. Keseringan tuh pada FOMO, satu bilang gak suka, semua ikut-ikutan gak suka. Padahal ya kalau emang gak suka ya gampang, kan ada fitur mute or block. Tapi malah dibikin ribet. Jujur, gue lama-lama jadi agak gimana gitu sama si Jerome. Tapi kalau sampai harus menebar kebencian yang tidak perlu juga, kayak buat apa? Itu emang ulah orang-orang kurang kerjaan aja sih. Oke teman-teman, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen yang sudah menanggapi tentang hal yang satu ini. Dan di sini ada juga salah satu tanggapan yang juga viral banget. Di sini ada yang bilang kayak gini, kutukan Jerome sebenarnya hanya istilah aja sih. Tapi ya entah kenapa ya, setiap Jerome ngikutin apapun nih, pasti akan bubar, bangkrut atau sepi atau kena masalah. Dan banyak yang jadi korban kutukan Jerome. Korbannya yang pertama, salah satu VTuber hampir dipecat setelah Jerome ke kantor Niji Sanji. Yang kedua, Barcelona kalah setelah Jerome mendukung Barcelona. Meme Mas Pro Capybara jadi dead meme setelah Jerome posting meme-nya di Twitter. Yang keempat, Bank Kanabun bubar karena skandal setelah Jerome nyanyi lagu judulnya Silhouette. Tapi setahu aku Kanabun gak bubar deh, tapi mereka itu mengumumkan hiatus pasca dong katanya terlibat dalam skandal yang menggemparkan penggemar dan industri musik.
Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar dari netizen yang sudah membahas tentang bagaimana istilah kutukan Jerome. Kenapa bisa muncul seperti ini. Tapi menurut aku ya teman-teman, menurut aku nih, bukan sebagai penggemarnya Jerome atau bagaimana, kita seharusnya tidak melakukan hal seperti ini dan juga tidak menormalisasikan bercanda seperti ini. Bayangin deh gimana perasaan orang ketika kalian ngebuat jokes seperti ini. Ingat teman-teman, semua yang terjadi itu pasti bakalan terjadi karena semuanya itu sudah diatur oleh kehendak Yang Maha Esa, bukan dikarenakan istilah kutukan seperti ini. Dan kalau kesini gimanakah pendapatnya tentang jokes seperti ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan lanjut kita akan ke case yang kedua. Ini juga sama, parah banget. Ini sumpah parah banget teman-teman, jujur ya. Aku pas ngebahas ini mau emosi rasanya. Jadi guys, ceritanya tuh ada seorang tiktokers. Nama tiktokersnya itu adalah Pita. Nah Pita ini adalah salah satu konten kreator yang aku suka banget konten-kontennya. Karena apa? Karena kayak memberikan aku juga inspirasi teman-teman, sumpah. Aku ya pas nonton videonya Pita itu langsung terinspirasi. Aku kan juga tinggal di desa ya. Jadi di desa itu kita juga punya banyak aktivitas yang bisa kita lakukan gitu. Misalnya ke kebun ini kah, ke kebun itu. Apalagi kakekku kan juga punya kebun ya. Jadi kayak aku juga terinspirasi buat konten di In My Life. Nanti misalnya aku ke kebun kakekku atau bagaimana lah gitu. Dan aku juga suka dia itu positif vibe banget orangnya. Ceria banget teman-teman. Dan kemarin nama Pita ini rame banget diperbicarakan oleh orang-orang. Jujur aku kira dikarenakan kontennya bagus makanya banyak dibicarakan oleh orang-orang. Ternyata bukan hanya dikarenakan kontennya bagus doang, tapi karena Pita ini menjadi korban cyberbully dari orang-orang yang merasa sok sempurna di dunia. Kalian tahu gak sih teman-teman, di kolom komentarnya ya, ada komentar-komentar yang mengatakan mirip Dobby katanya. Jujur ini menurut aku adalah komentar yang sangat kejam dan juga sangat parah. Kalian itu jahat teman-teman. Ingat, ada yang namanya karma. Kalian ngatain orang seperti ini, na'udzubillah min zalik, amit-amit ya. Takutnya perkataan kalian ini akan kembali sama diri kalian. Kalian ngehina orang, ini takutnya bakalan kembali sama kalian. Mungkin nggak ke kaliannya, tapi ingat suatu saat nanti kalian kemungkinan akan punya anak. Apakah kalian tidak takut hal itu akan terjadi pada anak kalian? Seandainya nih kalau kalian itu nggak suka sama seseorang, jangan komen teman-teman atau blok aja sekalian gitu loh. Simple kan? Jangan ngehina orang. Terus di sini mungkin ada teman-teman yang nanya, Kak, Dobby itu apa sih? Nah teman-teman, Dobby ini itu mulai viral usai kemunculan dari Xiao Xiao. Jadi nama Dobby sendiri dibuat oleh netizen ketika mereka menilai fisik Xiao Xiao ia mirip dengan karakter Pixie tersebut. Buat yang udah nonton film Harry Potter pasti tahu dong ya tentang bagaimana karakter Dobby. Fisik dari Dobby ini lantas disandingkan dengan Xiao Xiao dan juga banyak yang menilai bahwa mereka itu punya kemiripan fisik teman-teman. Dan akhirnya inilah yang membuat orang menjuluki Xiao Xiao dengan julukan Dobby seperti itu. Dan Xiao Xiao sendiri pertama kali viral di platform sosial media Cina yang namanya itulah Douyin. Dia itu viral sejak 2020 yang lalu. Dia terkenal di negeri tirai bambu itu karena kerap mengunggah video ketika lagi nyanyi dan membagikan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Dan teman-teman untuk informasi, Xiao Xiao ini itu mengidap Dubowis Syndrome. Apa itu Dubowis Syndrome? Dubowis Syndrome adalah kondisi genetik langka yang didiagnosis hanya pada 150 hingga 200 orang di seluruh dunia. Penyakit ini dapat didiagnosis sebelum dan sesudah lahir berdasarkan gejala tertentu, mulai dari perawakannya kecil, pertumbuhan lambat, kepala kecil, cacat intelektual, eksim, seringnya infeksi, hingga ciri-ciri wajah yang tidak biasa dan juga spesifik. Adapun ciri-ciri wajah orang dengan Dubowis Syndrome antara lain adalah yang pertama, wajah yang sempit atau berbentuk segitiga, kemudian dahi yang tinggi atau miring, terus tulang di sekitar mata yang belum berkembang, kemudian mata terkulai yang membuat mata terlihat lebar dan juga sempit, hingga rambut serta alis yang jarang. Oke, dapat kita simpulkan bahwa Xiao Xiao itu memiliki Dubowis Syndrome, dan jika kita bandingkan dengan Pita, Pita sama sekali tidak memiliki gejala seperti itu teman-teman. Sebenarnya Dobby ini salah satu karakter favorit aku juga di Harry Potter, dan bahkan scene kematiannya juga membuat aku sedih banget. Namun beda lagi kalau di TikTok, ketika ada orang berkomentar seperti itu kepada kalian, itu jelas menghina kalian. Dan sebenarnya baik Xiao Xiao ataupun Pita itu tidak layak dihina seperti itu. Mereka juga manusia, yang mana mereka adalah ciptaan Tuhan. Seharusnya kita sebagai manusia tidak menghina bagaimana ciptaan Tuhan seperti itu. Dan teman-teman, setelah aku perhatikan, ada beberapa yang komen mengenai Dobby ini itu pakai foto orang lain. Ini juga makin parah nih. Karena apa? Karena orang aslinya yang dipakai fotonya sama orang yang komen buruk ini, itu bisa dihujat loh sama netizen yang lain. Dan jujur aku juga nggak tahu sih kenapa ada orang-orang yang seperti ini. Apakah mereka haus akan notifikasi yang banyak, haus akan atensi, atau bagaimana nih? Kalau kalian sendiri gimana pendapatnya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Inti dari topik kita kali ini adalah stop melakukan yang namanya cyberbullying. Dan ingat, kalian tuh harus sadar dengan ketikan yang kalian buat. Jangan pernah berlindung di balik kata bercanda ketika kalian tuh melukai hati seseorang. That's not fun, teman-teman. Oke, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulke pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua.
See you next time dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.